Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati Pak Heri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Yohana Natalia Putri Gani Parhusip akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Mesin Portable Spot Welding dengan penerapan Total Productive Maintenance dan pendekatan Overall Equipment Effectiveness pada produksi unit TD di PT Kramayuda Ratu Motor. Nah, PT Kramayuda Ratu Motor ini sendiri merupakan sebuah pabrik perakitan kendaraan Mitsubishi di Indonesia. PT Kramayuda Ratu Motor memproduksi 3 jenis kendaraan. Yang pertama adalah TD atau truck diesel, atau sering disebut cold diesel. Yang kedua adalah Fuso, dan yang ketiga adalah Fuso Fighter. PT Kramayuda Ratu Motor didirikan pada tanggal 1 Juni 1973 dan berletak di Jalan Raya Bekasi, kilometer 2122 Rawat-Terate, Cakung, Jakarta. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya yang pertama adalah perkembangan pesat dan peningkatan tuntutan produksi akan beragam produk. Yang kedua, adanya kerusakan pada mesin PSW, sedangkan yang ketiga, adanya proses produksi yang tidak efisien. Nah, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah efisiensi dari mesin portable spot welding atau yang biasa disingkat PSW pada proses produksi di welding unit TD pada PT Kramayuda Ratu Motor. Tujuan dari penelitian saya kali ini adalah yang pertama mengetahui nilai dari availability, performance ratio, rate of quality products, untuk kemudian mencari nilai dari overall equipment effectiveness pada mesin PSW. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab kerusakan pada mesin PSW dengan menggunakan diagram Fishbone. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mesin PSW. Batasan penelitian yang saya lakukan kali ini, yang pertama adalah penelitian ini dilakukan pada proses produksi welding di PT Kramayuda Ratu Motor. Yang kedua, penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan maintenance mesin portable spot welding pada unit TD. Sedangkan yang ketiga, penelitian ini saya lakukan pada tanggal 4 Januari sampai 31 Januari 2023. Dan yang keempat, penelitian ini tidak mencakup repair cost dari perbaikan mesin PSW. Metodologi penelitian yang saya gunakan yang pertama adalah melakukan studi pendahuluan, perumusan masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data, baik itu data primer ataupun data sekunder, lalu pengolahan data, dan perhitungan OEE, serta analisis performance dan quality menggunakan Fishbone, lalu kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah saya lakukan. Baik, kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama, saya menampilkan tabel nilai OEE yang ideal menurut Japan Institute of Plant Maintenance, yang dimana di situ ada OEE factor dari availability, performance, quality, serta OEE dengan nilai ideal dari availability adalah sebesar 90%. Sedangkan nilai ideal dari performance adalah sebesar 95%, nilai ideal dari quality adalah sebesar 99%, dan nilai ideal OEE adalah sebesar 85%. Nah, yang pertama ini adalah perhitungan dari availability rate mesin PSW. Berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, saya memperoleh nilai dari availability rate mesin PSW adalah sebesar 97%, yang dimana nilai tersebut masih tergolong ideal menurut tabel JIPM, yang dimana nilai availability rate yang ideal adalah sebesar 90%. Selanjutnya masuk ke perhitungan performance rate, yang dimana berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, saya memperoleh nilai dari performance efisiensi dari mesin PSW adalah sebesar 71%. Nilai tersebut masih berada di luar nilai ideal menurut JIPM, yaitu sebesar 95%. Selanjutnya masuk ke perhitungan quality rate, yang dimana quality rate dari mesin PSW ini adalah sebesar 96%, yang dimana nilai mesin PSW ini tergolong di luar nilai ideal dari quality rate menurut JIPM, yaitu sebesar 99%. Setelah saya melakukan perhitungan dari nilai availability rate, performance efficiency, serta quality rate, maka kemudian saya melakukan perhitungan terhadap OEE, yang dimana saya memperoleh nilai OEE dari mesin PSW ini adalah sebesar 66,12%, yang dimana nilai tersebut masih jauh berada di bawah nilai ideal menurut JIPM, yaitu sebesar 85%. Nah, berdasarkan nilai efisiensi dari mesin PSW yang masih tergolong kurang efisien ataupun tidak efektif, saya melakukan analisis faktor-faktor penyebab yang menyebabkan mesin tersebut belum tergolong efisien. Nah, analisis tersebut saya menggunakan diagram Fishbone.
Berdasarkan diagram Frisman tersebut, kita bisa memperoleh faktor-faktor penyebab, baik itu dari segi method, machines, material, man, maupun environment. Nah, dari segi method ini, adanya perencanaan maintenance yang kurang baik, arus well yang terlalu pendek, tekanan angin yang berkurang, serta pada segi machines itu adanya sistem pendingin yang tidak lancar, kabel jumper yang rusak, terjadinya overheat, dari segi material itu adanya ujung elektroda yang kotor, permukaan part yang bergelombang, dan dari segi man ataupun operator adanya kurang pelatihan, sudut spot yang salah atau miring. Nah, dari segi environment atau lingkungan, terjadinya getaran dari mesin-mesin lainnya dan adanya sirkulasi udara yang kurang pada proses kerja di proses produksi welding. Nah, berdasarkan dari analisis diagram Fishbone tersebut, saya melakukan usulan perbaikan dari beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakefisiensian dari mesin PSW. Yang pertama itu dari segi metode. Kita dapat melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap mesin PSW untuk memastikan semua komponen itu berfungsi dengan baik. Yang kedua itu membersihkan mesin secara teratur untuk menghilangkan kotoran ataupun debu-debu yang menempel pada mesin PSW. Sedangkan yang ketiga, melakukan pengontrolan arus dan tegangan listrik yang dilakukan oleh transformer ataupun yang mengoperasikan transformator. Selanjutnya, usulan perbaikan terhadap machines. Yang pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi cairan pendingin dengan memastikan tidak adanya kontaminan ataupun kerak yang mengendap di dalam mesin PSW tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan selang, klem, pompa air, dan radiator untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kebocoran ataupun membersihkan radiator dari kotoran atau debu yang menempel. Yang ketiga itu dapat dilakukan perawatan kabel jumper, antara lain itu bisa melakukan pembersihan ataupun penggantian terhadap kabel jumper yang mungkin sudah tergolong tidak layak untuk digunakan. Dari segi material, dapat diberikan usulan perbaikan, yaitu perawatan terhadap ujung elektroda dengan dapat dilakukannya penggantian ujung elektroda ataupun pembersihan menggunakan kawat ataupun kain khusus. Selanjutnya itu dapat melakukan dressing weld tip atau membersihkan ujung dari elektroda ini dari sisa-sisa pembakaran ataupun karbon dengan menggunakan kikir atau tip dresser. Dan yang ketiga itu, usulan perbaikan terhadap material adalah penggantian elektroda yang mengalami keausan dengan jenis elektroda yang sesuai. Selanjutnya, usulan perbaikan terhadap man ataupun operator. Dapat diberikan pelatihan yang memadai dan pelatihan yang rutin terhadap para operator tentang cara pengoperasian mesin yang tepat terkhusus pada mesin PSW. Selanjutnya, perusahaan atau PT KRM dapat melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja secara rutin terhadap para operator. Sedangkan untuk usulan perbaikan pada segi environment atau lingkungan, dapat dilakukan peningkatan sistem ventilasi untuk memastikan sirkulasi udara itu memadai di sekitar area kerja. Dan selanjutnya, terhadap permasalahan getaran dari mesin-mesin yang lain, dapat dilakukan atau diberikan peredam pada mesin-mesin tersebut dan juga melakukan perawatan rutin pada mesin untuk memastikan bahwa semua komponen itu berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan getaran. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Berdasarkan pengambilan data yang saya lakukan tersebut, kita memperoleh bahwa dari perhitungan availability, efisiensi, serta performance, hanya pada bagian availability saja yang memenuhi nilai standar menurut JIPM. Dan nilai OE yang tidak memenuhi standar tersebut, kita lakukan analisis dari faktor-faktor penyebab untuk kemudian dapat memperoleh efisiensi dari mesin PSW pada proses welding di PT Kramayuda Ratu Motor. Nah, berdasarkan analisis diagram Fishbone yang sudah saya lakukan sebelumnya, berikut untuk faktor-faktor dari beberapa penyebab tersebut, yaitu dari mesin method yang tadinya adanya perencanaan maintenance yang kurang baik, pada segi machines itu ketidaklancaran pada sistem pendingin, dan pada material adanya permukaan yang bergelombang atau sputter, pada man atau operator kurangnya pelatihan serta evaluasi kinerja, sedangkan pada environment ataupun lingkungan kurangnya sirkulasi ataupun ventilasi udara pada lingkungan kerja. Nah, usulan perbaikan yang saya lakukan terhadap kerusakan-kerusakan tersebut, dari segi metode itu yang pertama dilakukannya pemeriksaan secara berkala, membersihkan mesin secara teratur, serta melakukan pengontrolan arus. Pada machines, memeriksa kondisi cairan pendingin, melakukan perawatan terhadap jumper, serta melakukan penggantian terhadap kabel yang rusak. Pada segi material, melakukan perawatan terhadap ujung elektroda, dan melakukan dressing weld tape. Sedangkan pada segi man atau operator, memberikan pelatihan serta evaluasi kinerja.
Dan pada segi environmental lingkungan, melakukan peningkatan sistem ventilasi, serta memberikan bahan peredam pada mesin-mesin lainnya untuk mencegah terjadinya getaran. Baik, sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.